Baik, Pak Fahmi. Silakan. Alhamdulillah. Insyaallah kajian akan segera dimulai. Maka bagi ikhwan dan akhwat untuk mempersiapkan alat tulisnya dan juga mempersiapkan juga hal-hal yang harus dilakukan ketika kajian nanti. Dan bagi akhwat yang membawa anak, mohon untuk dijaga ya agar tidak mengganggu jalannya kajian ini. Nah, baik, insyaallah kajian akan dimulai. Ustaz, dipersilakan kepada Mas. Afwan, Ikhwan, maju semua ya, biar yang datang terlambat bisa di belakang. Semuanya silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wattaslim ala asyrafil anbiya wal mursalin wa khataman nabiyyin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur, menyanjung Allah, mengagungkan dan membesarkan nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian dalam kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi yang dikarya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, di mana kita sudah masuk pada poin ke-8. Prinsip yang ke-8 dan kaitannya dengan adab. Baik jemaah Allah wa iyyakum ajma'in. Kita dengarkan dulu apa yang diucapkan oleh Al-Imam atau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam ucapan beliau di prinsip yang ke-8 ini. Baik, silakan dibaca. Bismillah. Qala al-musannif وفقه الله تعالى المقصد الثامن لزوم التأني في طلبه ودق العجلة. إن التفصيل العلمي لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, ay al-Qur'an. Wa idza kana hadha wasful Qur'ani muyassar kama qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fama dhannu bi ghairihi min al-'ulum. Wa qad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadha al-amr munajjaman mufarraqan bi i'tibari al-hawadith wan nawazil kama qala ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila.
وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. Ya, baik. Pokok ke-8, senantiasa berjalan perlahan dan meninggalkan sifat terburu-buru dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya ilmu itu tidak bisa diraih sekaligus karena hati itu lemah dari hal tersebut. Dan sesungguhnya ilmu itu memiliki beban, layaknya berat sebuah batu pada tangan orang yang menggenggamnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat, Al-Muzammil, yaitu Al-Quran. Maka apabila demikian, sifat Al-Quran yang sudah dipermudah sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sungguh kami telah mempermudah Al-Quran sebagai pengingat. Surat Al-Qamar ayat 17. Maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Sungguh proses diturunkannya Al-Quran itu memperhatikan perkara ini, sehingga diturunkan secara berkala dan tidak sekaligus, sesuai dengan kejadian dan insiden yang terjadi. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus dalam satu waktu? Demikianlah agar kami meneguhkan hatimu dan membacanya secara perlahan. Surat Al-Furqan. Ayat ini merupakan hujah agar senantiasa berjalan perlahan dalam menuntut ilmu, berjalan secara bertahap di dalamnya, dan meninggalkan sifat terburu-buru dalam belajar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, juga Al-Raghib Al-Asfari dalam Muqaddimah Jami' At-Tafsir. Prinsip yang ke-8, untuk setiap penuntut ilmu yang wajib dipegang teguh, ini masih ada kaitannya dengan prinsip yang sebelumnya, yaitu prinsip yang ke-7. Ya, bersegera untuk mendapatkan ilmu, kemudian memanfaatkan masa muda, ya, dan masa belia. Karena di masa muda maka seorang itu akan lebih kokoh ilmunya ketimbang orang memulainya di masa tua. Artinya, atau bukan berarti orang yang di masa tua kemudian tidak belajar, sebagaimana telah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan kemudian ketika belajar, pada prinsipnya ilmu itu adalah sesuatu yang berat. Ilmu itu adalah sesuatu yang berat. Makanya kalau ringan, kalau mudah, maka semua orang jadi ulama. Betul? Kalau ringan, kalau mudah, maka akan begitu mudah orang-orang menjadi ulama semuanya. Tetapi tidak semua orang yang bisa mendalami ilmu agama. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya, dan perlu perjuangan orang-orang yang menimba ilmu. Ya, tentunya bukan berarti ketika kita ingin mendapatkan ilmu, kemudian memperdalamnya, lalu kita tahu keterbatasan apa yang ada pada diri kita, lalu kita tidak berusaha. Sekalipun kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, namun bukan berarti kita harus tinggalkan seluruhnya. Nah, jamaah azani Allah wa ajma'in. Di sini disebutkan bahwa Syekh Saleh mengatakan beratnya ilmu itu seperti beratnya batu di genggaman tangan. Coba antum kalau pegang, kalau masih, ya maaf, kalau misalnya batunya masih segenggam gini, masih mudah, antum bawa kemana-mana masih ringan. Tetapi kalau semakin berat, maka kira-kira akan bertahan lama nggak dalam genggaman antum? Tidak akan pernah. Ya, misalnya antum bawa sebongkah batu besar, antum bawa kemana-mana. Ya, ketika antum merasa berat dengan besar dan beban berat yang ada pada batu tersebut yang ada pada tangan kita, maka lama-lama akan kita lepaskan. Nah, inilah perumpamaan orang-orang yang menimba ilmu dengan cara yang salah. Artinya dia tidak bertahap dalam menuntut ilmu, langsung pada tahapan yang besar, pada kitab-kitab tebal. Dia tidak bertahap kepada matan-matan yang memang
disepakati oleh para ulama ini menjadi tahapan awal dari penuntut ilmu yang awal. Ya, sekali lagi lihat perumpamaannya. Orang bawa batu besar, ketika pegang lempar. Tapi kalau namanya, ya contohnya kita pakai HP ya, di sini ada beberapa macam kitab. Nah, pegang HP itu semana-mana, berat tinggal simpan begini, betul nggak Pak? Nah itu perumpamaan. Nah jadi jamaah azan Allah yakum. Jadi keberhasilan juga dilihat dengan cara bagaimana dia menjalankan apa yang dia ingin harapkan. Jadi bagaimana dia menjalani langkah demi langkahnya untuk menggapai cita-citanya. Kalau langkahnya salah, maka dia tidak akan pernah menggapai apa yang diharapkannya. Tapi kalau caranya benar, dengan izin Allah, dia akan mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Baik, dalilnya yang beliau sampaikan di sini adalah surat Al-Muzammil ayat yang kelima, yang menunjukkan beratnya ilmu. Bahkan Nabi SAW juga merasakan beratnya itu. Karena Allah yang mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan menyampaikan wahyu kepadamu yaitu qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Ya, artinya bukan sesuatu yang ringan. Baik, jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Qawlan tsaqila ini sifat yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi maksudnya qawlan tsaqila, perkataan yang berat adalah Al-Quran. Nah, artinya Allah sendiri yang menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada hati Muhammad SAW itu mensifati Quran itu adalah qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Belum lagi ditambah dengan ayat lain. Lihat, Allah tambahkan dengan ayat lain, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Nah ini perlu kita renungkan dulu Pak ayat di sini. Jadi Allah Pak mengatakan tentang Al-Quran, kami telah mudahkan. Lalu apa kaitannya dengan ayat yang sebelumnya surat Al-Muzammil kelima? Jadi semudah-mudah Al-Quran itu masih berat. Semudah-mudah Al-Quran Allah sifati apa? Berat. Artinya Al-Quran yang sudah Allah mudahkan saja itu masih berat. Bagaimana dengan ilmu lain selain Al-Quran? Paham maksudnya? Paham maksudnya? Allah kata Allah, kami telah mudahkan Al-Quran. Nah sesuatu yang sudah Allah mudahkan saja, coba yang hafal Quran di sini ada yang sudah hafal 30 juz? Nggak ada. Ya. Ada yang sudah 10 juz? Itu sudah 10 juz? 15 sudah? Belum. Gampang aja kayak 10 juz. Nah kita aja. Hah? Susah. Padahal Allah sudah bilang apa? Mudah. Yang telah Allah katakan mudah saja masih banyak orang kesusahan. Yang Allah telah katakan mudah saja masih banyak orang yang kesusahan. Bagaimana dengan yang lain? Allah tidak mengatakan walaqad yassarna sahihal Bukhari fahal min mudakkir, walaqad yassarna Fathul Bari, walaqad yassarna Al-Arba'in Nawawi, misalnya tidak. Allah mudahkan Al-Quran, tetapi masih banyak orang yang kesulitan. Ya. Makanya kata beliau, ya famadhannu bi ghairihi minal ulum. Lalu bagaimana kiranya ilmu-ilmu lain selain Al-Quran, yang mana Allah tidak menjamin kemudahan itu. Ya, kalau Al-Quran sudah Allah menjamin, walaupun masih banyak pada kenyataan orang-orang kesulitan. Baik, nah di sini jamaah azan Allah yang majmu'in, Syekh ingin menjelaskan bahwasanya ketika Allah menjelaskan bahwa Al-Quran atau wahyu, baik itu berupa Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, itu merupakan perkataan yang berat. Ya, walaupun telah Allah mudahkan, artinya manusia nggak bisa sembarangan dalam cara dia mengambilnya, dalam cara dia mempelajari, nggak bisa sembarangan. Makanya para ulama di sini menjelaskan bahwa orang yang ingin menuntut ilmu dengan cara yang benar dan ingin hasilnya maksimal, maka cara belajarnya harus benar. Nah, di antara prinsipnya adalah apa? Perlahan, bertahap, dan tidak tergesa-gesa. Ya, perlahan,
bertahap dan tidak tergesa-gesa. Nah, sebagaimana Allah buktikan bahwasanya wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara bertahap. Jadi Quran itu dua kali cara turunnya dua kali. Quran itu dua kali. Yang pertama apa? Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama secara keseluruhan turun dari Lauh Mahfuz ke mana? Lupa. Yang mudah aja lupa ya. Kemana? Itu siapa namanya? Azhar. Kemana Azhar? Lupa juga. Ke langit dunia. Jangan pernah lupa ya. Kalau salah nggak apa-apa ya. Ke langit dunia, Pak. Makanya ayat-ayat yang mengatakan tentang turunnya Al-Quran tidak bertabrakan dengan ayat ini. Contohnya Surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, di bawahnya ayat tentang puasa itu. Masih satu halaman dengan ayat yang tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah menurunkan pada bulan Ramadan yaitu Al-Quran. Atau bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan juga dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, di ayat tadi Ramadan, di ayat yang lain Lailatul Qadar. Di ayat surat Al-Furqan ini Pak tadi yang dibacakan yaitu ayat ke-32 bahwasanya Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, tidak dengan cara satu kali turun. Jadi gimana kita menggabungkan ya? Gimana kita menggabungkan agar tidak salah paham tentang hal ini? Maka kita sampaikan Quran turun di bulan Ramadan tepatnya di malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Sudah jelas ya? Surat Al-Qadar dan surat Al-Baqarah 185 tidak ada makna yang bertentangan. Betul? Al-Qadar, Lailatul Qadar berarti adanya di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Nah, seolah bertentangan dengan ayat ini bahwasanya Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW seberapa lama? Berapa tahun totalnya? 20? Berapa Pak? Ini kemarin yang di sini mana Pak? Biasanya di sini mana? Oh, nggak datang. Nah, biasanya sudah sering jawab soalnya, jadi saya ingat. Baik. Berapa tahun Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW? Ini tentang ulumul Qurannya gimana nih? Ulumul Quran pelajaran. Jadi ada pelajaran tafsir, ada pelajaran ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu-ilmu yang kaitannya dengan Quran. Apa itu madaniyah, apa itu makiyah, apa itu ayat-ayat muhkamat, apa itu ayat-ayat mutasyabihat. Itu penting yang dipahami itu. Ya. Jadi Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama berapa? 23 tahun. Ya, 23 tahun. Ya, pokoknya semenjak jadi Nabi sampai beliau wafat. 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Total 23 tahun. Ya, itu berangsur-angsur turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini seolah bertentangan dengan firman Allah 185 Al-Baqarah dan ayat ke-1 Al-Qadar tadi. Turun secara langsung
turun bertahap. Nah, maka yaitu tadi turun secara langsung ke langit dunia. Dari langit dunia turun ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Sesuai dengan kejadian, sesuai dengan pertanyaan yang dijawab dengan ayat tersebut dan seterusnya. Yang jelas ya. Jadi ini dua tahapan turunnya Al-Quran kepada pertama ke langit dunia, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara hikmah kenapa Al-Quran itu turun berangsur-angsur, ini Allah katakan tadi, ini hikmahnya. Agar Al-Quran itu teguh pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena kalau langsung sekaligus blok 30 juz gitu, dalam semalam langsung harus disampaikan kepada para sahabat 30 juz, kira-kira ada nggak beriman Pak? Langsung harus berhijab, langsung harus ini sholat, langsung harus haji, langsung harus zakat, langsung harus ini. Nggak ada orang beriman. Kata siapa kata orang beriman? Umar bin Khattab sendiri yang mengatakan, "Lau kana, seandainya al-wahyul awal, seandainya wahyu pertama Al-Quran itu berbicara tentang khamar, lama taraktu, maka aku tidak akan pernah meninggalkan khamar." Jadi orang-orang dulu kebiasaan kan untuk menghangatkan gitu Pak ya. Itu sudah jadi adat Pak, minum khamar itu sudah jadi adat. Makanya turunnya bertahap, hukumnya juga bertahap. Yang tadinya ya janganlah, ini nggak baik gitu. Ya. Yas'alunaka 'anil khamr, mereka bertanya tentang khamr. Qul fihi ma'ithun kabir wa manafi'u lin-nas. Itu masih Allah katakan. Katakanlah di dalamnya ada dosa tapi ada manfaat juga. Coba Pak, khamr ada manfaat. Ini baru tahapan di awal-awal. Ya. Tapi akhirnya Umar bin Khattab terus minta ini yang jelas gimana. Jadi sekalipun Umar mengatakan seandainya wahyu pertama kali turun tentang khamr, aku tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Aku tetap akan minum khamr karena kaget gitu Pak. Pertama langsung haram gitu Pak. Ya, padahal itu sudah menjadi kebiasaan tradisi orang-orang jahiliyah. Tetapi Umar sendiri yang meminta kepada Rasulullah SAW, yang meminta kepada Allah untuk menjelaskan apa hukum khamr sebenarnya. Maka turun dalam surat Al-Maidah. Ya, nah, di sana dijelaskan tentang innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amal syaitan. Khamr, judi itu Pak, itu termasuk perbuatan syaitan, rijsun, najis. Ya, makanya jamaah Allah yang majwain. Jadi Umar, di antaranya Umar itu keutamaannya adalah banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun dengan pendapat beliau. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun sesuai dengan keinginan beliau. Walaupun turunnya tetap kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah Allah yang majma'in. Jadi inilah Al-Quran. Hikmahnya agar teguh. Kemudian orang-orang itu bertahap memahami Islam sedikit demi sedikit. Tidak langsung kaget, tidak langsung blok semuanya banyak sehingga nanti dilupakan. Ya. Itulah hikmah. Kenapa di sini dalam prinsip yang ke-8 ditegaskan bahwasanya dalam belajar ilmu pun demikian. Sebagaimana wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap, maka kita belajar ilmu pun bertahap. Nah, jangan antum langsung. Al-Quran kan dulu bertahap di zaman Rasul. Sekarang kan sudah ada 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam saya belajar dengan tafsirnya. Ya, sehari dia selesai, besok sudah lupa insya Allah. Ya, nggak usah nunggu 24 jam besoknya Pak. 24 jam dia belajar, besoknya jangan nunggu 24 jam, akan banyak ilmu yang hilang dari. Itulah ilmu. Karena sudah menjadi sunnatullah, dia adalah perkataan yang berat, ya, dia bukan hal yang ringan, maka dicarinya, dituntutnya, dikejar dengan cara bertahap, tidak tergesa-gesa. Baik, jamaah Allah yang majma'in. Ya. Beliau kemudian menegaskan ayat-ayat ini, ayat di atas sebagai dalil ya, sebagai hujjah di mana wajib bagi kita untuk bertahap dalam menuntut ilmu, kemudian perlahan dan tidak tergesa-gesa. Ya. Baik, jamaah Allah yang majma'in. Di kalimat berikutnya, ini belum disampaikan, ini perlu saya tegaskan lagi.
Karena kami mengalami juga ya Pak ya. Contohnya kalau kita hadir daurah biasanya Pak. Hadir daurah itu kan berarti satu kitab dihatamkan 3 hari. Itu ya 3 hari, 4 hari. Maka itu yang kita rasakan memang secara umum kita mendapatkan pemahaman secara garis besar. Tapi untuk mendalami adalah sebuah kemustahilan. Langsung mendalami apa yang dikaji oleh Syekh dalam waktu 3 malam 1 kitab. Itu mustahil. Ya. Karena pengarang kitab itu aja nulisnya perlu referensi, perlu penjelasan detail dan seterusnya. Kita ikut cuma dengar misalnya dibacakan oleh Syekh, dijelaskan secara ringkas, kemudian akan mendalami tidak mungkin. Jadi diadakan daurah-daurah itu hanya memberikan kunci, ini kuncinya. Nanti silahkan kamu buka. Ya, dengan kunci tersebut apa-apa yang berkaitan dengan yang ada dalam kitab tersebut. Ya. Kami Pak, saya masih ingat perkataan salah satu guru kami. Padahal kami belajar di Libya 7 tahun. Ya, ini kalau zaman dulu memang tidak ada pilihan. Kalau mengambil dari pendalaman bahasa itu mau tidak mau 7 tahun. Ya 7 tahun mohon maaf bukan bodoh ya. Enggak lulus. Kalau ada orang kan enggak lulus kan jadi dari 4 tahun jadi 5 tahun ya Pak. Enggak skripsinya enggak kelar jadi 6 tahun. Ya, entah bukan karena bodoh juga ya, karena ada kesibukan dan seterusnya. Ada yang karena enggak mampu memang. Akhirnya enggak selesai. Jadi ini memang kewajibannya 7 tahun. Kalau masuk dari i'dad namanya. Dari marhalah tingkatan dia mendalami bahasa dulu. Kita yang belajar 7 tahun di Libya, apa kata Syekh? Kalian selama ini belajar di Libya cuma dapat kunci, belum dapat ilmunya. Itu kata para Syekh. Kalian belajar di Libya selama 7 tahun ini cuma dikasih kunci, ilmunya belum dapat. Artinya baru dikasih kunci, kuncinya itu diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam lubang itu Pak. Baru dibuka, baru dapat ilmu. Kita menyelami apa yang ada di dalamnya. Bagaimana dengan yang tidak berlama-lama dalam belajar? Bagaimana dengan yang tidak membuka kitab-kitab para ulama dalam belajar? Ya, dia selama ini megang apa berarti? Kuncinya belum Pak. Ya. Kalau ibarat pantai, istilahnya dia di pantai pun belum, dia baru lihat pantainya. Kalau orang sudah menginjak pantai, berarti sudah siap mendekati apa? Samudranya, betul Pak? Dekat laut. Dia tinggal melangkahkan beberapa langkah, kemudian masuk mendalami samudranya, dalamnya samudra ini. Nah, itulah orang-orang yang benar dalam mereka belajar. Jadi bertahap dan tidak tergesa-gesa. Baik, silakan dibacakan kalimat setelahnya. ومن شعر ابن نحاس الحلبي قوله اليوم شيء وغدا مثله من نقب العلم التي التقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السير اجتماع النقط ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشرق في القرن الماضي وعام الكبار سم الصغار. Ibnu Nahas Al-Halabi berkata dalam syairnya rahimahullah, hari ini berharga, begitupun esok hari. Di situ inti-inti ilmu dikumpulkan. Dengannya seseorang itu meraih hikmah. Hari ini apa? Hari ini berharga. Hari ini berharga. Terus? Begitupun esok hari. Di situ inti-inti ilmu dikumpulkan. Itu saya kasih pakat terjemahannya salah.
Itu berubah ya. Ini jelas kalimatnya kan, al-yaumu syai'un. Syai' itu sesuatu, sedikit. Jadi hari ini sedikit, besok juga sedikit. Ya, jadi bukan berharga, nggak nyambung itu kalimatnya. Ya, jadi berubah. Antum yang pegang bukunya dirubah. Makanya sebetulnya di awal saya bilang lebih tepat terjemahannya punya Ustaz Abdul Zaid. Tapi nggak masalah, secara umum sama. Ya silakan. Hari ini sedikit. Begitupun esok hari. Di situ inti-inti ilmu dikumpulkan. Dengannya seseorang itu meraih hikmah. Sungguh, aliran air itu hanyalah kumpulan dari tetes-tetes air. Dan makna dari berjalan perlahan dan bertahap dalam menuntut ilmu memulai dengan matan-matan ringkas yang telah ditulis pada setiap bidang ilmu. Hafal matanya juga menguasai penjelasannya. Berpaling dari menelaah kitab-kitab tebal kecuali setelah menguasai matan-matan ringkas sebelumnya. Barang siapa yang menerjunkan dirinya untuk menelaah kitab-kitab tebal, sungguh dia telah memudorotkan agamanya dan melampaui batas dalam belajar, yang seringkali menghantarkan kepada hilangnya ilmu itu sendiri. Dan di antara perkataan berharga penuh hikmah adalah perkataan Abdul Karim Al-Rifai, seorang ulama di kota Damaskus, negeri Syam pada abad yang lalu. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Ya, baik. Ini jelas ya, sangat jelas sekali. Jadi dalam prinsip yang 8 ini, Syekh menegaskan bahwa orang belajar itu wajib hukumnya, wajib bertahap dan tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian dalam syair tadi disebutkan al-yaumu syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini setitik, besok pun demikian terus setitik. Ya. Karena orang yang mempelajari ilmu dengan mengawalinya dengan kitab-kitab besar, maka justru akan membahayakan agamanya. Ya, maka justru akan membahayakan agamanya. Nah, berkaitan dengan bahwa orang itu bertahap dalam ilmu itu dua. Sebetulnya ada dalam kalimat ini, cuma kalau dijadikan poin insya Allah lebih paham. Orang itu dikatakan bertahap dalam belajar, di mana ini menjadi keharusan untuk setiap penuntut ilmu, siapapun kita, Pak. Kapan dikatakan orang itu tidak tergesa-gesa dan orang itu bertahap cara belajarnya dengan tahapan yang dibenarkan, sebagaimana kaidah ini yang sudah ditetapkan oleh para ulama dengan dua perkara. Yang pertama adalah tadi, Pak. Yang pertama, memulainya dengan matan-matan ringkas di setiap disiplin ilmu. Ya. Ini yang pertama. Jadi poin itu, Pak, digaris bawahi, kemudian tulis satu. Ya. Orang dikatakan bertahap ketika dia menjalani dua perkara dalam dirinya. Ketika dia belajar. Ya, sama seperti sebelumnya, saya ingin bertanya, ya, saya pengen buktikan benar gak ini untuk belajarnya. Di awal-awal kita bahas ini ya, di prinsip awal, prinsip kedua, ikhlasun niyati fihi, kan itu ya. Kata Syekh Saleh bahwasanya al-ma'aqil tsani, prinsip yang kedua adalah mengikhlaskan niat di dalamnya. Jangan ada yang lihat ya. Jangan ada yang geser buku. Jangan ada yang buka halaman sebelumnya. Jangan ada yang buka catatan. Buka dalam benang pikiran kita. Orang dikatakan ikhlas itu kan ada syaratnya. Bukan sekedar pengakuan ucapan dengan lisannya. Ikhlas, ikhlas. Tidaklah seorang penuntut ilmu ketika dia belajar ilmu agama, kita sedang bicara ilmu agama. Karena kalau antum belajar sejarah, belajar IPS, belajar matematika, nggak ikhlas, nggak dosa, Pak. Antum niatnya karena dunia ini, nggak dosa, silakan. Saya niatnya dengan belajar matematika, IPS, biar saya dapat duit, biar cepat kaya, misalnya, silakan. Tapi tidak dengan ilmu agama. Ia harus ikhlas. Dan orang tidak dikatakan ikhlas kecuali terpenuhi pada dirinya berapa poin? Cuma 4.
Bisa sebutkan semua? Nah, jangan dulu, bisa nggak? 2 saja yang sebutkan. Yang lain jangan ada yang buka catatan ya. Iya, baik. Jazakallahu khair. Bentar. Mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Tersisa 2 lagi. Siapa? Golongan kanan barangkali. Ada yang ingat? Ya sudah, pertanyaan saya lupa. Ada yang lupa? Nah, ngacung. Ada yang lupa? Gak ngacung juga. Ingat enggak, lupa enggak? Ingat enggak, lupa enggak? Terus apa itu namanya? Baik. Ingat? Antum, jangan tengok ke belakang. Antum. Iya. Enggak ingat ya. Kalau orang nggak ingat tuh biasanya lupa itu. Kalau orang lupa biasanya nggak ingat ya. Bukan biasanya, memang begitu, ya. Lihat dulu. Dari bapak lah. Ya sudah. Berniat untuk menghidupkan ilmu dan sebapak berniat untuk mengamalkannya. Tadi yang dilihat ya, masya Allah. Ada di HP enggak? Ada, udah baca? Oh udah. Jangan. Tapi benar, Bapak nggak bohong. Saya bilang kan jangan buka buku ya. Bapak buka HP. Jazakallahu khair barakallahu fiik ya. Nggak bohong, bagus ini. Ini cara yang tepat dalam kita menimba ilmu. Baik ya. Jadi orang itu dikatakan ikhlas dalam belajar. Ini harus kita ingatkan terus. Ketika dia berniat dalam belajar mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, yang tadinya tidak tahu ingin tahu. Yang kedua, dia ingin orang lain juga tahu. Artinya mengangkat kebodohan pada diri orang lain. Artinya menyampaikan. Kemudian ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu. Ya, menghidupkan ilmu dengan berdakwah, kemudian dengan mengadakan kajian-kajian dan seterusnya. Dan yang terakhir apa tadi? Beramal. Jadi kalau ada orang niat menuntut ilmu, niat mendalaminya hanya untuk menyombongkan diri, hanya untuk angkuh-angkuhan, hanya untuk banyak-banyakan, hanya untuk melihat bagaimana kuantitasnya dia belajar, bukan kualitasnya, maka tidak dikatakan ikhlas. Sampai ada niatan dengan belajar saya ingin beramal. Jadi dari kajian kita hari ini Pak, misalnya, kapan kita dikatakan ikhlas? Salah satunya dari kajian kita kali ini, hari ini, apa amalan yang saya akan kerjakan? Nah, contohnya ini Pak. Oh selama ini saya salah cara saya belajar. Ya, tiba-tiba ikut kajian yang tebal-tebal kitabnya, yang kecil-kecil. Ini mah untuk pemula. Padahal dia aja nggak pernah. Dia aja pemula tapi nggak pernah merasa sebagai pemula. Nah ini yang salah. Dia nggak tahu dan dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Paham Pak? Dia nggak tahu. Dan dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Ini namanya apa? Jahal murakkab namanya. Annahu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Paham maksudnya? Maka akhirnya menghantarkan dia kepada apa? Sok tahu. Dia nggak nyadar kalau dia nggak tahu, tapi dia ngomong. Jadi lebih baik orang ketika ditanya nggak tahu. Nah ini namanya jahal basit. Memang itu kebanyakan manusia begitu, nggak tahu. Tapi ada orang ditanya, oh begini. Dia nggak sadar kalau dia nggak tahu, padahal dia nggak tahu. Nah ini bahaya untuk agama, ya. Baik. Jadi ini prinsip yang pertama, kapan seorang itu dikatakan bertahap dalam belajar? Yang pertama adalah ketika dia mempelajari matan-matan yang singkat dulu. Contohnya dalam ilmu hadis, dia tidak langsung buka Sahih Bukhari. Ya, misalnya dia yang pertama buka apa? Arba'in Nawawi, Pak. Makanya banyak ustaz kan membuka kitab hadis itu pertama kitab kajian apa? Arba'in Nawawi. Jangan disepelekan, itu banyak ulama mencontohkan demikian juga. Ya sekelas Syekh Shalih Utsaimin, sekelas Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mereka pun sama dalam bahan belajar, mereka belajar itu dulu, Pak. Enggak tiba-tiba jadi syekh gitu, Pak, belajar Sahih Bukhari enggak. Mereka semuanya sama mengawali pertama dari Arba'in Nawawi. Setelah Arba'in Nawawi misalnya Umdatul Ahkam. Ini hadis-hadis berkaitan dengan hukum-hukum fikih, tapi hadis. Ya.
Kemudian dari Umdatul Ahkam misalnya pindah ke syarahnya Bulughul Maram. Ya, misalnya dalam syarah Syarh Bulughul Maram misalnya. Kemudian baru berpindah kepada Sahih Bukhari. Kalau ada orang tiba-tiba ke Sahih Bukhari, Arba'in Nawawi nggak pernah belajar, Bulughul Maram nggak pernah belajar, kemudian Umdatul Ahkam nggak pernah dia pelajari, maka tadi yang terjadi akan bahkan membahayakan dirinya dalam agamanya. Ya, sebagaimana perumpamaannya, justru dia akan mati dengan ilmu itu, karena dia merasa berat, akhirnya dia tinggalkan. Nah ini utamanya wasiat ini khususnya bagi orang-orang yang baru belajar, ya, apalagi yang baru mengenal sunnah. Ya belajar adat seperti ini kan ini tahapan pertama, di mana para ulama sebelum belajar ilmu maka belajar adat dan begitu. Nah ketika nanti berilmu ada tahapan belajar ilmunya, tapi pertama adab dulu, ya, kemudian tauhid. Nah nanti baru ada tahapan belajarnya. Contoh lainnya dalam kitab akidah misalnya, ini pernah saya sampaikan juga. Yang pertama dipelajari apa contohnya? Usul Thalatha misalnya. Jangan langsung tiba-tiba akidah wasatiyah, akidah tohawiyah, ya tebal-tebal. Itu pelajaran kita di Libya itu. Ya setelah kita mondok lama, setelah kita di tahapan mendalami bahasa, baru di semester ketika mengambil fakultas syariah baru itu akidah tohawiyah. Gitu. Awal-awalnya ya kita tauhid, ya usul Thalatha, kitab tauhid, kemudian al-qawaidul arba', kasfus syubhat dan seterusnya. Ya. Nah ini akan bermanfaat untuk dirinya, insya Allah. Karena kenapa kita katakan demikian akan bermanfaat dengan izin Allah? Karena sudah ulama-ulama terdahulu yang terdahulu kita sudah mempraktekannya. Jadi contoh terbaik itu adalah contoh orang-orang yang telah berhasil, di mana mereka punya pengalaman dalam hidup mereka, dalam mereka bertahap ketika mereka belajar. Jadi sudah terbukti gitu Pak. Bukan sekadar misalnya gini Pak, ada promosi. Ini akan begini. Bapak sudah beli barang ini? Belum, ini katanya. Nah, jangan jadikan contoh seperti itu. Jadi belajar dari orang yang sudah mengalami itu. Karena dia sudah mengalami hari-harinya, dipraktekkan, kemudian terbukti menjadi orang yang berhasil. Maka contoh dia. Baik, jamaah sekalian yang majmu'in. Adapun yang kedua, ya, kapan seorang itu dikatakan bertahap dalam belajar ilmu sehingga dia akan mencapai keberhasilan, ya, pondasi yang kedua atau landasan yang kedua adalah ketika dia tidak mempelajari pelajaran-pelajaran, atau dengan kata lain tidak membaca kitab-kitab tebal yang belum waktunya untuk dipelajari. Berarti artinya terlarang Pak. Ya bukan haram Pak baca kitab Sahih Bukhari, bukan terlarang kalau boleh kalau kita baca terjemahan ya. Tapi kalau misalnya kita ingin memperdalam, kemudian langsung buka kitab-kitab tebal, bahaya. Ya justru akan membahayakan dirinya. Ini bukan saya ngomong Pak, itu ulama besar sekelas Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi kata beliau tidak membaca kitab-kitab tebal yang belum waktunya untuk dipelajari. Ya. Karena orang yang melakukan demikian Pak, lihat, perhatikan, barang siapa mengkaji kitab-kitab besar sebelum waktunya, bisa jadi membahayakan agamanya. Juga telah melanggar aturan yang benar dalam belajar, bahkan bisa berakibat pada hilangnya ilmu. Ya, karena gini Pak, namanya ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, bukan apa yang diketahui saja, tapi apa yang dipahami dan pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut. Itu yang disebut dengan ilmu. Ya, makanya di awal kajian kita mengatakan apa definisi ilmu? Al ilmu al fiqhu, pengetahuan, orang faqih, orang berilmu. Tapi apa yang dikatakan ilmu itu? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, bukan kulitnya saja, bukan covernya saja, bukan sampulnya saja, bukan, tetapi mendalam apa yang ada di dalamnya. Jadi antum di sini misalnya khulasatu ta'zimil ilmi.
Antum tahu judul-judulnya saja, itu belum dikatakan ilmu. Sampai antum mendalami apa yang ada di dalam, paham apa-apa yang terkandung di dalamnya, itu baru dikatakan apa? Ilmu yang benar. Nah, kalau kita ingin jadi penuntut ilmu sejati. Jadi ini bahkan beliau mengatakannya apa? Pelanggaran ini. Orang yang belajar langsung pada kitab-kitab tebal, ini pelanggaran terhadap aturan dalam tahapan belajar yang benar. Ya, yang benar adalah tahapan yang pertama tadi, dia mempelajari intisari atau matan-matan yang ringkas tentang ilmu tersebut. Nah, di antara perkataan yang bagus untuk hal ini, sebagaimana dikatakan di sini, ya, oleh Abdul Karim Ar-Rifai, beliau mengatakan ta'amul kibar summus sirra. Makanan orang dewasa itu bagi bayi itu menjadi apa? Racun. Bayi baru lahir, nak lapar ya? Kasih nasi. Kelopak-kelopak yang ada apa? Ya. Kemudian kasih, mau apa nak? Tempe, tahu, bakso. Lep, bakso yang enak ini ada apa? Bagi orang dewasa, Allah nikmat. Tapi bagi bayi, racun bagi dia. Mati dia dengan itu. Ini perumpamaan luar biasa, Masya Allah, ya. Ini kecerdasan menunjukkan akan kecerdasan Ar-Rifai. Makanan bagi orang dewasa, racun bagi anak kecil. Kitab yang dikaji oleh para ulama akan menjadi racun bagi pemula. Itu maksudnya. Kitab yang dibahas oleh para ulama, misalnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, misalnya, itu dibahas oleh para penuntut ilmu yang sudah pada tahap belajar yang lama. Ya, kemudian kitab-kitab akidah yang lainnya yang mendalam kata-katanya. Ya, saya ada sebuah kitab, saya lupa ya, dikasih hadiah. Ini ada salah satu jamaah saya terima di Saudi, tapi bukan di Madinah ya. Kemudian pulangnya bawa kitab akidah. Itu kita yang sudah belajar di Libya, saya baca luar biasa, kata-katanya banyak yang sulit. Ya, kata-katanya kata-kata mendalam lah. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan kata-kata terkini lah. Kata-kata terkini yang memang dalam bahasa itu ada perkembangan gitu Pak ya. Karena zaman dulu kan nggak ada kata liberal misalnya, nggak ada kata misalnya ateis, tidak ada. Ya. Nah itu kan muncul belakangan. Nah itu kan pasti mau nggak mau ada bahasa Arabnya. Nah itu kalau kita nggak buka kamus nggak tahu kita itu. Karena nggak ada dalam kitab-kitab klasikatnya ada perkembangan dalam bahasa. Nah ini kalau dipelajari oleh orang awam itu 3-4 kali kajian insya Allah pada bubar itu. Ya, nyerah sudah. Minta ganti kitab lagi atau memang nggak datang lagi. Kalau ustaznya tetap betul, udah pelajari bismillah sabar. Ya ustaz ya sabar dengan beberapa orang dan yang lain bubar, kembali kanan. Baik. Ini jamaah dari Allah yang majma'in yang perlu kita renungkan, kemudian kita praktekkan. Jadi saya berharap Bapak coba miliki dalam setiap bidang ilmu agama itu, dalam setiap disiplin ilmu itu, coba yang kecil-kecil dulu. Kalau Bapak misalnya memang bukan yang mendalami agama, tapi apa yang wajib bagi kita, sebagaimana kita sampaikan, beli buku terjemahannya. Ya, tentang usul salasa dengan syarah singkatnya Syekh Saleh Utsaimin misalnya. Kemudian tadi Qawaidul Arba'ah, ya, kaidah-kaidah 4 itu. Kemudian misalnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Fikihnya misalnya juga bisa fikih Syafi'i, bisa ya, misalnya Madarijus Salikin, Minhajus Salikin misalnya. Kemudian bisa juga fikih muyassar, jadi fikih sikat, fikih adzan, fikih qomat, fikih salat, fikih wudu, fikih zikir dan seterusnya. Ada di situ yang langsung memang poin hadis. Enggak langsung kepada fikih misalnya fikih sunnah. Sahih fikih sunnah karya Abu Malik Kamal hafizallahu taala. Di sana disebutkan mazhab Anu'a dengan alasannya, dalil-dalilnya, sanggahannya, belakang udah. Ya. Jalan itu saja. Ya, apa saja yang akan bisa kita kerjakan dengan ibadah-ibadah singkat. Ini caranya, ini dalilnya. Ini caranya, ini dalilnya. Itu dulu. Nanti kalau kita ingin tahu kenapa ada perbedaan, kita lihat. Oh, ternyata ini dalilnya.
Oh ternyata ini dalilnya, ternyata ada bantahan. Ini dalilnya, oh ini hujahnya, ada sanggahannya. Silakan kalau setelah tahapan-tahapan pertama itu sudah dilalui dan dilewati. Jelas Pak ya? Jelas Pak? Ya mudah-mudahan jelas untuk kita semuanya agar kita bisa lebih sukses lah, bisa lebih benar dalam kita belajar sehingga selama ini kita belajar itu tahapan yang benar. Sebagaimana saya sampaikan kemarin Syahrul, jadi kalau bisa kita selingi dengan tema lain, ya mungkin misalnya 1-2 kita katakan ini, kemudian yang ketiga misalnya kita bahas fikih misalnya, kita bahas misalnya yang pertama kita sepakati tentang tazkiyatun nufus ya dengan kitab Fawaidul Fawaid yang nanti kalau kita rencanakan ya. Karena ini insyaallah ini kan tipis Pak ya, jadi insyaallah setiap pertemuan satu, artinya kalau sini berapa? 20 ya. Artinya dalam 20 pertemuan maka insyaallah selesai. 20 bagi 3 berapa? 7 ya. Berarti sekitar 7 bulan. Betul. Kalau dalam sebulan 3 kali berarti 7 bulan betul? Ya. Maksimalnya. Mudah-mudahan maksimal ya. 7 bulan ini udah lama Pak ya. 7 bulan udah lama. Baik, kalau bisa 2 tema atau 2 prinsip dalam sekali pertemuan ya, kalau memang singkat dan memungkinkan maka kita akan jalankan itu. Baik. Yang berikutnya sedikit dulu mungkin sebelum ada pertanyaan yang disampaikan. Barangkali yang mau bertanya bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Prinsip yang ke-9, silakan dibacakan. Bismillah. Qala al-musannif wafaqahullah ta'ala al-maq'idut tasi' as-sabru fil 'ilmi tahammulan muhadaan id kullu jalilin min al-umuri la yudraku illa bis-sabr wa 'a'dhamu syai' tahammalu bihi an-nafsu talabul ma'ali tasbiruha 'alayhi wa lihada kana sabru wal musabaratu ma'muran bihima bi tafsili asli al-imani taratan wa tahsili kamalihi taratan wa li tahsili kamalihi taratan ukhra. Ya, cukup sampai situ dulu. Pokok ke-9, bersabar dalam mengemban ilmu dan mengamalkannya. Semua hal yang bernilai tidak akan digapai kecuali dengan kesabaran. Di antara hal yang paling besar yang diemban oleh jiwa dalam mencari hal yang mulia, membuat jiwa itu terus bersabar dalam hal tersebut. Oleh karena itu, bersabar dan istiqomah di atasnya merupakan 2 hal yang diperintahkan dalam mewujudkan pokok iman pada satu keadaan atau dalam meraih kesempurnaannya pada keadaan yang lain. Ya. Baik, perhatikan. Segala sesuatu yang mulia, ingat yang mulia bukan sesuatu yang murahan, yang rendahan, tapi yang mulia. Untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, ya, yang mulia tersebut, maka pasti dibutuhkan kesabaran. Apapun pertanyaannya, ilmu sesuatu yang mulia atau yang rendahan? Nah, ilmu adalah ibadah yang paling mulia. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah karunia yang paling mahal, itu ilmu. Karena dengannya dia bisa berbuat kebajikan, dengannya dia bisa mentaati Allah dengan benar, dengannya dia bisa menjalankan ibadah sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba, bagaimana kejadiannya? Bagaimana apa ibadah yang akan dia kerjakan? Makanya banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai sunnah. Kenapa? Karena ilmunya nggak benar, atau belum sampainya ilmu kepada dia. Akhirnya dia beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak benar, karena nggak punya ilmu. Makanya dalam kita menuntut ilmu, karena ia merupakan hal yang mulia dan yang mahal, pasti dibutuhkan di dalamnya kesabaran. Orang
orang yang nggak sabar dalam menuntut ilmu maka tidak akan pernah berhasil selama-lamanya. Ya, makanya ada sebuah ucapan di sana dikatakan, barang siapa yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu di waktu masa muda, maka dia akan menelan pahitnya kebodohan di masa tua. Ya, terasa, aduh saya udah segini belum tahu apa-apa. Sering Pak, Bapak mengeluhkan ke saya, aduh Ustaz, berapa tahun Ustaz? 30 tahun. Wah, saya 30 tahun udah kerja. Jadi Ustaz baru lahir gitu ya, saya sudah kerja. Tapi sudah dakwahnya, sudah ceramahnya, sudah begini misalnya. Contohnya, ya mereka menyesali masa-masa yang telah berlalu dari diri mereka. Kenapa? Ya kan tadi tidak sabar dalam belajar sehingga sudah kerja. Kan banyak yang begitu Pak. Yang nggak sabar, mondok sehari, 2 hari, 3 hari, keluar, akhirnya nggak dapat apa yang diharapkan. Karena tadi kuncinya adalah sabar. Barang siapa tidak memegang kunci ini, maka tidak akan berhasil. Nah, jadi ini dalam prinsip yang ke-9, penekanan tentang bagaimana menumbuhkan kesabaran dan melatih kesabaran. Jadi kalimat musabarah tadi terjemahannya saya kurang sepakat juga ya. Jadi kalimat as-sabru itu sabar, kemudian musabarah itu melatih dan mengusahakan sabar. Nah, kan yang firman Allah dalam surat Ali Imran ayat terakhir itu 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, sabar dan latihlah sabar, usahakan sabar, perjuangkan sabar. Jadi sabar itu Pak butuh, ketika kita sabar, dalam menjalankan sabar itu butuh kesabaran. Dan dalam menjalankan kesabaran yang kedua butuh kesabaran yang berikutnya, terus begitu Pak. Ini makanya kalau ada orang ini pernah saya sampaikan di dalam satu kajian, kalau ada orang bisa dapat musibah, dapat apapun itu Pak, dapat problematika dalam hidupnya, apapun dengan hubungannya apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan pekerjaan, dengan keluarga dan seterusnya, maka dikatakan kuncinya kalau kamu ingin sukses sabar. Terus kalau udah sabar apa? Latih kesabaran. Nah gitu. Itu jawabannya. Kalau sudah sabar apa? Latih untuk bisa terus bersabar. As-sabru isbiru wasabiru. Sabarlah dan latih kesabaran, perjuangkan, usahakan kesabaran itu tetap ada pada diri kita. Ini setiap hal yang kita capai dan dia termasuk pada sesuatu yang mulia. Kalau sesuatu yang rendah, antum nggak perlu sabar. Sesuatu yang gampang nggak perlu sabar. Tetapi kalau sesuatu yang mulia pasti butuh kepada kesabaran. Ya, kemudian beliau mengatakan hal terpenting yang bisa diandalkan dalam proses mengejar cita-cita tinggi adalah memaksa diri untuk bersabar. Tadi ya. Mengusahakan, memperjuangkan dirinya agar tergolong menjadi orang-orang yang sabar ya. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tepat untuk materi mungkin cukup 1 jam. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Allahu a'lam. Banyak benar Pak ya. Pas nggak diharap, saya nggak berharap ada sebetulnya. Benar Pak. Ada undangan pas jam 11, jadi jam 11 harus nyampe saya. Ada kajian keluarga ya. Saya jawabnya singkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu itu sangat luas sedangkan umur itu terbatas. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah jika kita meninggal dalam kekurangan ilmu? Ya. Yang berat tanggung jawabnya adalah ketika dia tidak berusaha. Ya, makanya ilmu itu wajib, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Dan kewajiban itu pasti sifatnya sesuai dengan kemampuan. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Allah mengatakan dalam ayat lain la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kita sesuai kemampuan kita. Jadi sebetulnya bohong kalau kita sempat nggak belajar bahasa Arab, sempat nggak belajar tajwid, udah nggak sempat lagi bohong.
Kalau kita luangkan pasti kita bisa. Nah ini yang akan dipertanggungjawabkan ketika kita mengatakan sibuk nggak bisa padahal bisa. Cuma karena kita sibuknya duniawi melupakan kewajiban kita tentang ukhrawi. Bagaimana cara baca Quran yang benar? Karena itu setiap hari kita baca, harus dipelajari. Kemudian bagaimana memahami Al-Quran, harus punya kitab tafsir. Misalnya seenggaknya terjemahannya, itu harus kita baca. Maka hal-hal yang menghantarkan kepada yang wajib, maka hukumnya wajib. Kita wajib memahami Al-Quran. Nah perantaranya adalah dengan kita baca tafsir, maka memiliki buku tafsir hukumnya wajib. Contohnya demikian. Nah, jadi kita tidak akan diminta pertanggungjawaban kalau kita sudah memaksimalkan usia kita yang singkat tersebut dalam menimba ilmu. Allah Ta'ala. Bagaimana kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu agar tetap terus belajar di era saat ini? Saya sarankan yang penting kita punya komunitas ilmu, kelompok ilmu, halaqah ilmu. Karena pergaulan teman itu akan mengingatkan kita ketika kita lalai. Kalau kita sendiri misalnya ya tidak ada yang mengingatkan, tidak punya teman kajian, ya sudah ketika futur sudah stuck di rumah. Kemudian ikut pergaulan tidak benar, kemudian ikut bisikan syaitan, ya sudah semakin jauh dari jalan ilmu, semakin jauh dari majelis ilmu. Tapi kalau punya teman-teman yang sama-sama penuntut ilmu, dia rajin menuntut ilmu, maka ketika kita malas dia mengingatkan, ketika dia malas kita mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Berapa kali mengangkat tangan ketika mengucapkan takbir dalam sholat? Maksudnya gimana? Ya takbir itu pertama takbiratul ihram yang wajib ya, yang rukun. Sepundak atau telinga begitu. Ya. Adapun dalam takbir-takbir lain, kapan mengangkat tangan itu ada yang hukumnya sunnah. Bahkan ketika kita akan dari dari duduk di antara dua sujud, untuk sujud boleh kita angkat tangan. Jadi misal duduk Allahu Akbar untuk sujud. Atau dari sujud untuk duduk Allahu Akbar duduk. Cuma jangan dilakukan di depan orang awam. Nanti disangka sesat. Karena ini asing, tapi ini sunnah. Boleh mengangkat tangan ya ketika dalam gerakan-gerakan yang sifatnya takbir. Wallahu a'lam bishawab. Ingin sampaikan dulu kepada istri ya. Jalannya duluan aja. Ya, dia sama anak-anak jalannya duluan ke mobilnya. Apa maksud dari perkataan Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab ketika mereka mengimami para jamaah, lalu sahabat Umar mengucapkan inilah sebaik-baik bid'ah, bukankah semua bid'ah itu sesat? Baik. Ini gampang sebetulnya ya. Jadi Umar bin Khattab melihat para sahabat berkumpul untuk mengerjakan sholat tarawih. Ini sebab munculnya ucapan Umar bin Khattab. Setelah tadinya berpisah-pisah, akhirnya dikumpulkan dengan satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka ketika Umar menyaksikannya, Umar mengatakan ni'matul bid'ati, ni'matul bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang baik. Tapi ini para ulama menjelaskan ini maksudnya secara bahasa. Jadi benar kalau kita bicara secara bahasa, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sisi bahasa saja, ingat. Jangan nanti difitnah ustaz dipotong. Oh, terbagi menjadi dua bid'ah. Ya, jangan dipotong. Kalau sisi bahasa saja. Tapi kalau dalam sisi syariat, maka Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kan jelas Rasul mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat. Sekarang gini, seandainya perkataan Umar itu menunjukkan bahwasanya ada bid'ah baik, siapa yang lebih didahulukan? Perkataan Umar atau perkataan Nabi? Perkataan Nabi. Kalaupun, tapi kenyataannya Umar bukan mengatakan ini bid'ah. Kenapa? Ini bukan bid'ah hasanah atau ini bukan yang dimaksud Umar itu perkataan bid'ah ini, yang dimaksudkan Nabi adalah bid'ah yang tercela karena perbuatan para sahabat itu setelah disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin perbuatan bid'ah disetujui oleh sama Nabi, tidak mungkin. Jelas tidak bantahannya? Nabi menyetujui itu. Nabi kan tidak tadinya takut keberatan, akhirnya sholat di rumah gitu kan. Khawatir diwajibkan sholat tarawih itu.
Kemudian Umar mengatakan ini perbuatan bid'ah. Kalau itu bid'ah dan Nabi tahu, kan Nabi masih hidup ketika tarawih dilakukan secara berjamaah. Nabi masih hidup. Apakah mungkin Nabi membiarkan kebid'ahan? Tidak mungkin. Ya. Allah a'lam. Apa perbedaan tarhib dan targhib? Targhib itu motivasi, tarhib itu menakut-nakuti. Jadi misalnya ayat-ayat tentang kalau melakukan ini maka pahala ini, itu tarhib. Tapi kalau melakukan perbuatan ini maka ancaman begini, itu tarhib, agar orang itu lari dari perbuatan itu. Tarhib agar orang itu terdorong untuk mengerjakan perbuatan tertentu. Adapun perbedaan khauf dan khasyah, apa perbedaannya? Khasyah itu lebih mendalam daripada khauf. Ya, khauf dan khasyah. Jadi khauf itu rasa takut yang nggak mesti dibangun di atas ilmu. Makanya tanya orang awam, takut nggak sama Allah? Takut. Tanya sama ulama, takut nggak sama Allah? Takut. Tapi takutnya orang awam bisa jadi hanya khauf, tapi tidak pada khasyah. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut dengan jenis khasyah dari hamba-hambanya adalah ulama, bukan orang awam. Kenapa? Karena takut kepada Allah dengan khasyah hanya bisa dibangun di atas ilmu. Dia mengenal Allah dengan pengenalan yang sedalam-dalamnya. Sedangkan rasa takut tidak. Contohnya kalau sifatnya duniawi. Ini Pak, misalnya di desa ini ada preman, tapi premannya santuy. Kalau santuy, santai. Artinya rapi, enggak pakai anjing, enggak bertato. Orang segen, takut Pak, hati-hati bicara. Karena ternyata kalau tersinggung sedikit, gampar misalnya Pak. Ada orang datang dari Tegalaga, misalnya dari Pakuan, misalnya kayak saya gitu ya. Pak, maaf mau tanya Pak, misalnya. Dia bertanya, kira-kira ada rasa takut nggak Pak? Nggak, kenapa? Karena nggak tahu, nggak punya ilmu tentang orang ini. Makanya dia sembarangan ngomong, gitu Pak. Nah, dia melihat mungkin badannya besar, tapi rapi kok, dia bukan preman, kayaknya orang baik-baik. Karena tidak punya ilmu, maka dia hanya takutnya pada segan saja. Coba seandainya tahu sebagaimana tahunya orang-orang kampung sini, maka dia akan khasyah itu Pak. Takut yang didasari dengan ilmu. Allahu a'lam. Ustaz, amalan sunnah apa untuk ibu hamil? Ya tidak ada amalan khusus ya. Tidak ada amalan khusus. Intinya perbanyak zikir, perbanyak ibadah ya untuk kebaikan janin yang akan nanti dilahirkan. Ya karena ada seorang ulama mengatakan la aktsar shalah laka. Aku akan memperbanyak salat untukmu. Maksudnya disebutkan penjelasannya, aku akan banyak salat dan di dalam salat itu aku akan banyak berdoa untuk kebaikanmu. Jadi ini menunjukkan pendidikan orang tua terhadap anaknya itu dipersiapkan sebelum mereka lahir. Yang memperbaiki diri untuk kebaikan anaknya. Itu diantaranya, tapi tetap ikhlaskan karena Allah dalam kita memperbaiki diri. Bukan karena untuk anaknya soleh, bukan. Tapi karena Allah semata. Nanti insya Allah diantara buah baiknya adalah anak tersebut akan menjadi anak yang soleh atau soleh. Allahu a'lam. Baik, ketika syarat ikhlas di hati dalam menerima ujian dari Allah yang bisa dibilang ujiannya kecewa, untuk lebih tenang di hati ini ucapannya adalah qadarullah masyafa'an. Tapi prakteknya terkadang teringat lagi. Kalau kita ingat dengan kejadian-kejadian yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih, maka ketahuilah berarti saat itu kita statusnya masih manusia. Bagus berarti. Betul nggak Bang? Artinya bahas sifat manusiawi. Dan ketahuilah ketika kita tahu satu kejadian kemudian kita lupa, berarti artinya kita sudah mulai pikun. Udah itu aja. Nah, di sini sekarang teringat yang membuat kita akhirnya tidak bersabar, berkeluh kesah, misalnya atau dengan kematian nanti jadi meratapi, maka ini yang terlarang. Selama dia punya rasa sedih, kecewa, tetapi tidak membuatnya dia hilang darinya sifat sabar, hilang darinya sifat ridho dari musibah yang menimpanya, maka tidak terlarang. Nabi ketika anaknya Ibrahim, salah satu anaknya yang wafat di masa belianya, namanya Ibrahim.
Ketika meninggal apa yang terjadi? Nangis sampai air matanya itu membasahi tanah kuburnya. Maka sahabat bertanya, "Tabki wa anta Rasulullah, ya Rasul, engkau menangis, engkau seorang Rasul nangis. Engkau seorang Rasul dan engkau menangis dengan kematian anak." Maka kata Nabi SAW, "Innal aina la tahzan." Sesungguhnya mata, innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati itu merasa sedih dan sesungguhnya mata mengeluarkan air matanya dengan kematian dan perpisahan dengan Ibrahim. Dan itu sifat kata Nabi SAW, rasa sayang yang ditumbuhkan oleh Allah di dalam hati-hati manusia. Bisa bersedih hati dengan meninggal seorang yang dicintai. Berarti nggak masalah gitu. Tetapi kalau menangis, yang ngerengek-rengek, kemudian kuburannya acak-acak misalnya, kemudian menampar-nampar sebagaimana kebiasaan jahiliyah, maka ini yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah Allah yakuf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ya. Enggak muat itunya. Mana duluan Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.